Ya, Bang Andi. Yes, dalam 105.0 Kiss FM The Hardest Hits in Medan, rekan sebaya masih barengan Firza di Ngopi Aja, ngobrolin apa aja. Dan seperti biasa ya, ini hari Rabu, waktunya kita ngobrol-ngobrol bareng komunitas Yaldo ya. Dan kali ini kita sudah kedatangan teman-teman dari Sanggar Pelita. Halo. Halo, Bang. Wih, ada siapa aja nih di sini? Boleh dong dikenalin? Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Teguh Muhammad Taslim. Saya sebagai Ketua Sanggar Pelita yang hari ini masih konsisten menjalani kegiatan pegiat anak-anak pinggiran Sungai Deli. Widih, oke. Ada Bang Taslim. Terus ada siapa lagi nih sini? Oke, saya Randi. Randi kebetulan diberi amanah sebagai pembina. Biarpun sebetulnya itu embel-embel yang cukup mengerikan sebenarnya, tapi itu kita terima saja. Cukup memberi beban ya, Bang? Cukup memberi beban. Terus ada siapa lagi nih? Kenalkan, aku Aflah, sahabat baik teman saya Taslim, ya sebagai relawan juga. Wih, di Sanggar. Wih, keren. Sanggar Pelita, Dok. Mungkin aku pengen nanya, apa sih Sanggar Pelita ini sebenarnya, Bang? Sebenarnya kami itu bergeraknya dari pendidikan ya. Pendidikan, oke. Jadi perkumpulan wadah yang diisi oleh pemuda khususnya mahasiswa, dan kami di situ punya keinginan bagaimana anak-anak pinggiran Sungai Deli ini terdidik. Oh, iya benar. Setidaknya dari materi yang kami tawarkan setiap minggunya mampu men-trigger daya kreativitas yang kami usahakan agar adik-adik kami ini bisa berinovasi dan menarik untuk belajar lebih dalam. Oke, berarti emang kalian ini lokasinya itu ada di pinggiran Sungai Deli ya? Iya. Kenapa memilih akhirnya ini lokasinya Sungai Deli nih, Bang? Pinggiran Sungai Deli. Nah, yang menarik di sini, Bang, karena memang kebetulan saya punya teman yang tinggalnya di pinggiran Sungai Deli tersebut. Oke. Nah, lalu dia menghubungkan kami untuk berproses membuat semacam binaan sanggar dan mengajari anak-anak lingkungan sekitar tersebut. Kayak gitu. Jadi dari kawan juga yang hubungkan untuk bisa berkegiatan di tempat beliau. Wah, gokil nih, Do. Jadi nggak apa ya istilahnya, banyak lah anak muda yang masih memang aware sama hal kayak gini ya. Karena memang kita tahu mungkin dia bisa dibilang kan Sungai Deli itu dia daerah kota juga kan. Benar. Nah, tapi mungkin karena masih pinggiran kurang dapat akses soal pendidikan kali ya. Nah, akhirnya nih teman-teman dari Sanggar Pelita mencoba membuat sanggar nih. Gokil, keren. Tapi kalau untuk nama sih, aku pengen nanya nama nih. Kenapa namanya Sanggar Pelita? Karena pertama tepatnya di Gang Pelita ya. Oh, Gang Pelita. Sesederhana itu. Namanya Gang Pelita. Iya, benar. Jadi kita di Jalan Katamso, Brigjen Katamso, di Iya. Gang Pelita 2. Oh, Pelita 2. Benar. Oke. Iya, jadi kita hadir di situ mengangkat nama Sanggar Pelita karena lebih familiar mungkin ya di Benar. antara adik-adik kita untuk bisa mudah menghafal mungkin. Iya, Jadi, iya, benar. oh ya kita di gang sendiri ada binaan sekolah gratis nih, Oh. namanya Sanggar Pelita. Gokil. Jadi rasa keren. memiliki sanggar itu melekat lah di Benar. adik-adik kita. Gampang juga keingetnya kan. Benar. Tapi kalau untuk Sanggar Pelita sendiri ini itu yang menginisiasi berarti Bang Taslim aja nih atau ada Bang Randy Enggak, juga? ada juga kawan-kawan yang lain Hmm? yang juga ikut membersamai merumuskan Sanggar Pelita tersebut. Oh, ini dari tahun berapa, Bang? Kita 11 Oktober 2020. 2020 berarti udah jalan 2 tahun lah ya. Kemarin Jalan baru 3 tahun nih. Tahun Jalan ketiga. 3 tahun, Iya. tahun ketiga ya. Iya, benar. Nah, sepanjang 3 tahun nih, apa sih yang kalian akhirnya rasakan ketika membuat Sanggar Pelita, yang pasti sanggar yang kayaknya seru banget ya gitu. Soalnya kita bisa ngedidik adik-adik yang ada di sekitar sana gitu. Iya, sebenarnya kita lebih ke kepuasan batin masing-masing ya. Kita lihat memang tidak ada hubungan keluarga antara kami pengajar dengan orang tua murid, tetapi di situ kami merasa semacam senang, euforia bagi kami masing-masing. Benar-benar. Bahwasanya apa yang kami beri, apa yang kami ajarkan, mereka sangat apresiasi, Bang Firja. Oke. Kami merasa dihargain di situ, dan karena adik-adik tersebut
kami bisa berkumpul dalam suatu wadah yang akan membangun keluarga baru lagi di antara kami relawan. Oh Gitu. iya, keren. Tapi so far mungkin relawan udah ada berapa sih Bang? Apa kalian emang setiap kegiatan ada mengundang relawan-relawan baru gitu? Saat ini kita aktifnya mungkin ada sekitar 20 ya Bang Randi. 20 Apa ya? Ya, ada sekitar 20-an orang Oke. relawannya. Hanya saja apa ya, namanya juga relawan kan. Jadi harus betul-betul rela gitu. Iya, benar. Untuk meluangkan waktu, rela untuk bahkan mengeluarkan uang pribadi untuk Benar. terselenggaranya kegiatan di sanggar tersebut. Oke, berarti ini memang betul-betul kayak kalian ini apa ya, non profit lah ya istilahnya. Non-profit. Iya, non profit ya. Iya. Wah gokil, keren nih. Karena dari hati gitu. Tapi mungkin kalian ada sih, mungkin masing-masing dari kalian, kenapa akhirnya punya trigger untuk aku pengen lah ikut yang apa ya istilahnya organisasi seperti ini, komunitas seperti ini gitu. Mungkin kalau dari masing-masing apa yang ngebuat kalian tuh tertrigger untuk ikut gitu? Oke. Iya. Siapa Kalau- duluan, Taslim? Ya. Nah, Taslim dulu nih. Mungkin kalau saya seperti yang tadi saya jelaskan ya, saya punya energi yang terbarukan setiap minggu. Oke. Saya melihat adik-adik yang kami ajarkan itu senang, kemudian juga ada kawan-kawan lain yang ikut membersamai. Bagi saya di usia muda sekarang ini, saya sudah mampu menjawab sebuah keresahan yang dimana anak muda dengan hedonnya gitu. Betul, iya iya. Dengan setuju. ketidakpedulian sesama kalangannya, dan kita di situ memang benar-benar merasakan dan mensiasati apa nilai sosial yang sesungguhnya dalam masyarakat. Benar-benar. Begitu mungkin kalau dari pribadi saya. Nah, kalau dari Bang Taslim nih. Nah, Oke, kalau dari saya memang basic pendidikan juga memang dari Fakultas Tarbiyah. oh Fakultas tarbiyah. Tarbiyah pendidikan Wah, memang gitu keren. kan. Tetapi hal-hal yang semacam yang kegiatan di sanggar ini juga saya sejak dulu memang sudah terbiasa terlibat gitu. Oke. Justru saya secara pribadi itu agak sedikit aneh gitu. Biasanya kan alumni dari pendidikan itu fokusnya ke sekolah, justru saya enggak gitu. Oke. Lebih tertarik dengan yang Komunitas seperti ini. komunitas ya? yang semacam ini gitu. Oh, Karena oke. kita ada kepuasan tersendiri, kita nggak dibayar. Kalau Iya, di iya. sekolah kan kita dibayar gitu kan. Kalau di Ah. sini tidak, tapi itu jadi kayak candu sekarang. Kalau nggak datang di sanggar itu Iya iya iya. kayak Iya. ada rasa ruginya gitu. Iya, benar. Iya, keren. Wah, iya sih memang ya kalau dibanding-bandingin ya berbeda gitu kan. Tapi memang rasa yang didapetin sih berbeda berarti juga ya. Nah, kalau Bang Afla nih gimana nih? Kalau dari saya sih Bang, menambahi lah, saya sepakat dengan Taslim dan Bang Rani tadi. Tapi kembali lagi pada dasarnya sih Bang, pengen belajar. Oke. Jadi apa ya, mungkin tempat-tempat seperti ini bagus untuk seperti kita mahasiswa untuk lebih mengembangkan diri lagi seperti Iya, itu. iya, benar. Belajar bagaimana kita, gimana sih sebenarnya kalau ngajarin anak SD atau Ah, anak iya, kecil iya, itu iya. sama nggak kalau kita ngajarin sama mahasiswa, anak Benar, SMA benar. gitu kan. Tentunya kan pasti ada perbedaannya sedikit banyaknya seperti itu. Oh. Ya, kita bisa ngelatih juga public speaking Iya, kayak gitu. benar. Nah, hal-hal seperti ini yang mungkin saya dan teman-teman pengen latih gitu dan kembangkan supaya bisa lebih baik lagi ke depannya, seperti itu sih Bang. Iya, berarti memang nggak cuman kayak kalian memberikan sama adik-adik ini gitu. Betul. Ternyata pun setelah ikut ini kalian ngerasain kalau adik-adik ini juga memberikan Ada Ya, feedback, feedback benar, kembali feedback, gitu iya, kan. benar. Wah, gokil, keren. Tapi kalau istilahnya mungkin kita tahu lah ada kuda zaman sekarang juga ya mungkin masih ada yang kayak kurang peduli sama si ya adik-adik inilah gitu. Karena Iya. memang aku pun pernah juga ikut kayak bisa bilang volunteer acara apa ya pendidikan gitu kan. Iya. Nah itu istilahnya apa ya anak-anak yang di dalam itu kayak punya semangat yang berbeda tuh. Nih Borakan Sebaya mungkin punya semangat yang berbeda gitu ya. Tapi kalian itu istilahnya ini kan ngebangun bisa dibilang sekolah gitu kan. Sekolah gitu. Apa yang kalian rasakan ketika misalnya orang ngebandingin si sekolah biasa dengan sekolah yang kalian buat ini? Bisa bilang sekolah juga lah. Ya. Benar. Nah, mungkin kalau yang secara garis besar kalau dari Bang Rani kan untuk si guru-gurunya ini punya pleasure tersendiri gitu. Tapi kalau kalian sendiri melihat apa gitu secara garis besar perbedaan sekolah konvensional dengan sekolah seperti kalian ini? Memang selama ini kita mengamati adik-adik yang kita ajarkan ini, mereka lebih nyaman belajar dengan kami. Oke. Karena memang konsep yang kami suguhkan untuk adik-adik
non formal. Ya benar. Mungkin mereka sudah jenuh ya belajar di sekolah yang formal, yang dimana setiap hari dicekokin PR mungkin, Betul. dimarahin guru. Iya. Kami hadir menjawab kesedihan adik-adik itu hari Minggu. Oke. Ada PR kah hari Minggu? Bawa. Kita kalian- belajar. Iya. keren. Jadi ada sekolah mereka kasih PR, bawa hari Minggu. Kita belajar bareng nih gitu. Kalau orang tua memang sejauh ini hanya memantau, tetapi alhamdulillahnya masih mendukung gerakan kami ini. Wah, iya. Nah, kami harap didoakan mungkin sama orang tua murid Ya, amin, untuk konsisten amin. begitu. Iya, benar karena ya meringankan beban orang tua juga kan. Nah, benar. Gitu istilahnya, daripada mungkin aku capek gak cari gitu kan. Iya. Apa istilahnya kan kalau mereka sama yang lebih muda mungkin lebih tertarik kan. Benar, pastinya. Bang. Iya, pasti ada juga nih yang datang ke Sakral Muda sampai ada aja tuh pasti gitu ya. Berarti kalian kalau untuk kegiatannya setiap hari Minggu tuh ya? Iya. Kegiatannya setiap hari Minggu. Oke. Hanya setiap hari Minggu. Untuk saat ini kita mampunya baru hanya hari Minggu. Cuman tadi ada sedikit yang perlu mungkin saya sampaikan soal keterkaitan dengan orang tua gitu. Jadi sekarang ini kita mulai membiasakan ketika kelas itu selesai, belajar selesai, relawan juga ikut mengantarkan anak-anak sampai ke rumahnya. Iya, benar. Jadi sehingga terbangun hubungan emosional antara relawan kita dengan orang tua murid, bahwa anak-anak di hari Minggu itu memang di bawah kontrol kita. Dijaga. Kita jaga gitu, lalu kita antar sampai ke rumahnya begitu. Iya. Wah, keren. Karena Diantar sampai rumah. Karena pastinya nanti ke depannya kan ya semoga anak-anak adik-adik ini bisa jadi orang sukses kan, bisa ingat, wah aku dulu ingat nih belajar. Betul. Iya, besar. Iya. Nah, iya benar, karena memang ya itulah juga nih mungkin kalau aku menanya nih soal sanggar ini kan relawan-relawannya ini pasti udah 20 orang tadi kan kira-kira Iya. gitu. Nah, itu kalian 20 orang itu memang tinggalnya di sekitar situ apa memang kayak ya udahlah aku hari Minggu kesana aja gitu. Kita nggak ada yang tinggal di situ, Oh, iya, bahkan nggak ada? mayoritas dari luar. Oh, Nah, oke. ada memang relawan kita yang pemuda setempat. Ya lebih tepatnya mereka membersamai kami mana yang kurang. Iya, Jadi iya, yang iya. mengajar memang kebanyakan dari luar lingkungan. Oh, Nah, oke. kawan-kawan kita yang di lingkungan tersebut membersamai hanya sebatas Menyiapkan tempat. menyiapkan tempat, Oh. memastikan keadaan aman Iya, gitu. Iya, benar. Berarti kalau untuk si materi yang diajarkan apanya segala macam itu dari kalian semua ya? Ya, dari masing-masing setiap relawan kami. Oke, tapi itu kalau sanggar pelita ini ada fokusnya nggak sih? Mungkin kan ada kayak kayak sanggar, ada sanggar tari Oh, gitu iya. kan, ada sanggar. Kalau kalian itu ada fokusnya nggak sih sebenarnya? Kalau untuk fokus sih sebenarnya tidak ada, tapi begini kondisi anak-anak di Gang Pelita dan sekitarnya itu kan mungkin juga Bang Firza juga mungkin sudah tahu, ada yang putus sekolah dan lain sebagainya Iya, di iya. situ. Jadi setidak-tidaknya anak-anak yang di situ itu harus tahu huruf, harus bisa membaca. Oh, Karena berarti masih ada beberapa di situ yang tahu membaca dari sanggar kita. Oh iya. Rata-ratanya itu memang dari SD ke SMP, ada juga yang SMP kelas Oh 2. iya, ada juga ya. Nah, jadi ada yang memang di situ bisa membaca di sanggar kita. Oke, Nah. berarti memang kalian nggak cuman yang istilahnya apa ya, yang mungkin ekstra gitu, pelajaran ekstra, tapi basic-basicnya juga kalian aja. Basic-basicnya juga, terutama kemampuan membaca dan menulis dan berhitung gitu. Itu menjadi fokus kita, tetapi tidak sefokus di sekolah gitu kan. Iya. Karena anak-anak ini kan sudah belajar dari Senin sampai Sabtu. Nggak mungkin kita bebankan mereka dengan materi-materi yang sama Betul, seperti sekolah. iya. Makanya Istilahnya lebih banyak di situ kita selingi dengan misalnya menggambar atau menyanyi dan lain sebagainya. wah. Iya, Iya, unsur bakarnya juga. Oh, ternyata memang itulah ya masalah salah satunya juga di Indonesia kali ya, masih ada yang kurang bisa membaca gitu ya. Iya, Literasi masih kurang ya. Iya, berarti ya? betul. Iya, Alhamdulillah. alhamdulillah bisa membantu lah adik-adik ini. Iya. Karena yang paling penting emang yang satu ya, baca dulu gitu. Iya, istilahnya kan mereka juga akhirnya kan bisa dapat teman gitu kan. Tapi selama 3 tahun ini ada nggak sih mungkin anak yang kayak dia, kalian ngeliat dia dari awal banget, aduh dia nggak bisa apa-apa atau segala macam, akhirnya sampai sekarang tuh, oh ternyata progres dia ini gitu ya. Iya, ada beberapa
anak didik kita yang kita temui bahwasanya dari kami awal gerak sampai saat ini banyak mengalami perubahan. Semisal dari paradigma dia ya, cara berpikir dia saat kami masuk di lingkungan tersebut, kami tanya dulu nih, kepengen jadi apa sih besarnya? Oh, kalian menanyakan itu istilahnya biar tahu dulu nih anak-anak ini butuhnya apa Nah, gitu ya? kami mapping dulu saat itu. Iya. Jadi kami kuesioner lah ya kan. Iya. Adik kepengennya jadi apa cerita? Saya jadi bandar sabu. Serius ada gitu? Begitu jawabannya. Sumpah, Bang? Iya. Wah, parah. Sontak kita langsung Shock miris lah lah, ya? sedih Iya, ya. miris lah. Aduh, kok begini ya? Tapi kami nggak campurin memang. Itu saat itu anggaplah pikiran tabu dia lah mungkin ya. Iya. Gitu ya. Jadi kami tanya lagi beberapa itu yang perempuan mungkin. Adik, kok pengen jadi apa besarnya? Pengen jadi semacam prostitusi itulah. Oh iya, Bang. Wah, gila. Nah, itu yang membuat kami merasa terpanggil. Iya, Kami benar. ingin merubah sedikit banyaknya pola pikir yang miris tadi lah. Benar. Mereka, Iya, nah betul. kita terpaksa harus bilangkan itu ya. Iya, benar. Karena setiap harinya pasti rekaman dalam Benar. stimulus yang dia Iya, adopsi iya. terhadap lingkungan sekitar. Benar. Setuju. Makanya kami mahasiswa mengajak yang lain, ayolah coba kita bangun sedikit banyaknya perubahan walaupun Iya, kecil iya. saja. Benar. Paling tidak ada yang kita gariskan. Iya. Kami bilang sama kawan-kawan, kita di sini belajar sambil mengajar. Iya. Bukan benar. menggurui juga, kami Benar. sambil belajar. Yang kayak kawan kita Apla Iya, tadi bilang, iya. belajar sambil mengajar, mengajar sambil belajar. Betul. Nah, kami di situ ya alhamdulillah lah sudah melihat perubahan yang kami rasa belum cukup ya. Kami semoga tetap akan konsisten, Iya, benar. progres ke depan. Ya inovasi-inovasi tentu kami pikirkan bersama-sama. Bagaimana kawan-kawan kami juga terberdayakan dan maju bersama dengan Sanggar Pelita. Oh, oke. Wah, gokil ya deh. Aku baru tahu nih cerita-cerita kayak gini nih. Nah, tapi iya, karena memang ternyata masih ada juga orang berpikir kayak gitu ya, Bang. Masih muda gitu, masih ada yang terpikir kayak gitu. Nah, jadi ini buat rekan semua mungkin yang punya pertanyaan nih sama teman-teman Sanggar Pelita bisa langsung aja tanyain ke Firza, nanti Firza bakal tanyain. Langsung aja chat via WhatsApp Kiss FM di 0811 6105 105. Nanti kita bakal balik lagi ya, Dok ya. Jadi pastiin kamu stay tune di 105.0 Kiss FM, The Hottest Hits in Medan. Oke. Ada Bang yang masih kayak gitu ya? Iya bang, banyak bang. Sedih ya bang dengar ya bang. Iya, miris sekali ya. Jadi sulit bang. Waduh. Makanya kami tanpa dibayar pun mau bang, karena empati kita, Iya, benar. afeksi kita kan. Mm-mm. Masa sih kita tega melihat